Assalamualaikum sahabat. Selamat datang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Dan mahasiswi untuk menimba ilmu di bangku kuliah. Maka tak heran jika di Depok banyak bertebaran kampus-kampus berkualitas. Salah satunya kampus kebanggaan anak negeri, yakni Universitas Indonesia. Di Depok pula banyak ditemui situ atau danau yang digunakan sebagai resapan air. Selain menjadi resapan air, fungsi situ atau danau ini juga menjadi objek wisata bagi warga Depok dan sekitarnya. Tak heran jika yang berkunjung bukan hanya dari kota Depok saja. Dengan moda transportasi kereta listrik, juga bus terpadu, maka ikut memudahkan aktivitas masyarakat di sana. Dan di Depok pula banyak hunian atau rumah-rumah yang dibangun pengembang untuk dijadikan tempat layak huni bersama keluarga. Bisa dibilang Depok adalah lokasi nyaman untuk orang-orang yang ingin tinggal dan menetap di sana. Di sana pula banyak bangunan-bangunan rumah kelas atas, juga menengah dengan berbagai ornamennya. Selain dengan keanekaragaman yang ada di kota Depok, tahukah good people, Depok juga menyimpan kisah-kisah mistis. Salah satunya tentang rumah piano. Mendengar nama rumah, yang ada di benak kita adalah tempat hunian ya good people. Namun rumah piano ini bukan sekedar rumah, melainkan ada kisah di dalamnya yang membuat rumah mewah tersebut jadi perbincangan dan sorotan masyarakat. Disebut rumah piano karena mitosnya kerap terdengar suara piano yang tengah dimainkan seseorang. Namun ini rasanya mustahil, sebab rumah tersebut sudah lama kosong dan terbengkalai. Artinya tidak mungkin dalam rumah kosong tak terurus dan terbengkalai juga tak ada penghuninya itu, namun terdengar suara orang bermain piano. Rumah piano jadi perhatian karena viral di sosial media. Maka dari sana pula mengalir kisah tentang rumah piano yang memiliki sejarah kelam hingga membuat bangunannya terbengkalai hingga saat ini. Mitosnya rumah itu dimiliki oleh seorang miliarder yang tentunya berkocek tebal ya good people. Namun sejak tahun 2015 silam, rumah tersebut dikosongkan dan terbengkalai. Meski dalam keadaan kosong, namun rumah tersebut masih tetap berkesan mewah. Meskipun ada beberapa bagian rumah yang nampak jebol dan rusak. Good people, cerita rumah piano kembali membawa sebuah nama, yakni Tasya, pianis cilik yang diangkat anak oleh sang miliarder. Belakangan, Tasya bukan hanya diangkat sebagai anak, namun juga diberi warisan rumah mewah tersebut. Diceritakan pada awalnya, Tasya merasa senang karena memiliki orang tua tiri yang seperti orang tua kandung sendiri, di mana Tasya mendapat perlakuan istimewa, dimanjakan, dan diperhatikan layaknya anak kandung sendiri. Mendapat perlakuan seperti ini, Tasya pun merasa bersyukur dan menjalani kehidupan seperti anak kecil lainnya dengan bersekolah, bermain, dan belajar. Tasya kecil yang memiliki bakat bermusik akhirnya mendapat kesempatan dari sang orang tua angkat untuk melakoni les piano. Maka belajarlah Tasya memainkan tuts-tuts piano, dan permainan piano Tasya mengundang kekaguman ayah angkatnya itu. Setiap harinya Tasya di semasa hidupnya selalu memainkan piano, menggaungkan nada-nada indah yang membuat suasana rumah semakin nyaman dan semakin tentram. Keberadaan Tasya ternyata mengundang kecemburuan pihak lain, yakni pihak dari keluarga orang tua angkatnya. Mereka merasa Tasya dimanjakan secara berlebihan, bahkan diberi fasilitas yang over, seperti diberikan rumah, juga diberikan saham dalam perusahaan. Segala limpahan materi ini pada akhirnya membuat saudara-saudara ayah angkatnya merasa iri. Dan mereka bermufakat untuk mengambil alih semua harta yang dimiliki agar tak jatuh ke tangan Tasya. Maka disusunlah rencana untuk menghilangkan nyawa Tasya. Rencana yang disusun pun mengalir seperti mendapat jalan, yakni saat orang tua angkat Tasya pergi keluar kota dan meninggalkan Tasya untuk beberapa hari. Lalu dimintanya paman dan tante dari orang tua angkatnya untuk menemani Tasya di rumah selama sang ayah angkatnya pergi. Tak lama setelah orang tua angkat pergi meninggalkan rumah, maka paman dan tante mulai menjalankan aksinya dengan menyuruh babysitter untuk memberikan racun pada minuman yang biasa dihidangkan buat Tasya.
Maka terjadilah perbuatan jahat yang dilakukan oleh paman dan tante dari ayah angkatnya, sehingga berujung hilangnya nyawa Tasya. Kehilangan Tasya yang ia cintai membuat sang ayah angkatnya bersedih dan kecewa atas kematian Tasya, dan memilih meninggalkan rumah itu begitu saja. Hingga kini beberapa perabot rumah masih ada dan dibiarkan di sana tanpa tersentuh tangan manusia. Lalu seperti apa suasana rumah piano itu sebenarnya? Dan benarkah piano milik Tasya yang ada di dalam rumah kerap berdenting tanpa ada yang menyentuhnya? Benarkah Tasya yang sudah tiada yang memainkan piano itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pianonya bunyi cuy. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Good people, tidak semua hantu menakutkan. Justru sebaliknya, di Jepang ada hantu yang dirindukan kehadirannya. Dia adalah Zashiki Warashi. Mitosnya sangat populer di dataran wilayah Tokoku sejak ratusan tahun lalu. Sosok Zashiki berpakaian seperti anak kecil. Sosok astral ini juga diyakini hidup di rumah manusia. Hantu Zashiki tidak membuat orang jadi ketakutan. Sebaliknya, orang-orang berharap bisa bertemu dengannya. Kenapa begitu ya good people? Sebab Zashiki yang bergaya seperti anak kecil ini diyakini membawa keberuntungan. Dan rumah siapapun yang dihuninya akan mendapatkan kemakmuran dan memiliki harta berlimpah. Lantaran ingin memanggil Zashiki ke rumahnya, banyak orang menggunakan berbagai cara untuk memikat si hantu. Salah satunya dengan mendekor ruangan rumah. Juga menyediakan mainan layaknya anak-anak. Sebab diyakini Zashiki menyukai mainan karena sebenarnya dia adalah anak-anak yang bertubuh dewasa. Beberapa barang yang diyakini bisa memanggil Zashiki datang adalah gantungan kunci dan pakaian anak. Good people, itulah sekilas tentang keberadaan hantu anak-anak di berbagai belahan dunia yang masih menyisakan misteri hingga kini. Seperti juga rumah piano di Depok yang masih terbungkus misteri. Tentang apa dan kenapa semua itu ada dan bisa terjadi. Bunyi denting piano yang mitosnya dimainkan hantu Tasya makin membuat rumah Depok menjadi misteri. Terlebih rumah mewah itu keberadaannya sudah tak berpenghuni. Namun masih ada sedikit perabotan di dalamnya yang makin menguatkan anggapan bahwa memang ada makhluk penunggu di rumah itu yang menginginkan huniannya tetap sama seperti saat ia masih ada di dunia. Itulah tadi kisah dari rumah piano dan penghuninya Tasya yang diyakini masih bermain piano meski sudah tak ada lagi di dunia. Percayakah Anda dengan mitos ini? Semua tergantung menyimak tentang keberadaan gedung setan di Surabaya, Jawa Timur. Mitosnya di dalam gedung tua berusia sekitar 200 tahun ini dihuni makhluk astral. Seperti apa sebenarnya gedung setan yang terletak di tengah areal pemakaman tersebut? Yuk kita simak berikut ini. Good people, Provinsi Jawa Timur yang beribu kotakan Surabaya mempunyai segudang nilai histori sejarahnya. Selain kisah heroik pertempuran 10 Novembernya yang kemudian dijadikan Hari Pahlawan, kota Surabaya juga terkenal dengan gedung-gedung tuanya bekas peninggalan penjajah Belanda. Berbagai kawasan di kota Surabaya seolah menjadi saksi tentang keberadaan gedung-gedung bersejarah masih dilestarikan hingga kini. Seperti halnya gedung HVA, gedung ini sekarang digunakan sebagai kantor pusat PT PN 11. Terletak di Jalan Merak nomor 1. Gedung ini dibangun pada tahun 1920 dan diselesaikan pembangunannya pada tahun 1925. 3 arsitek dari Belanda ikut merancang lahirnya gedung ini, yaitu Hulswit dan Ed Kuipers. Dahulunya bangunan ini merupakan kompleks gedung terbesar di Surabaya. Dari awal difungsikan sebagai pusat pengelolaan perkebunan. Maka masyarakat kerap mempersepsikan gedung ini sebagai lambang konglomerasi industri gula. Berikutnya ada gedung Aniem yang terletak di Jalan Gemblongan. Dahulunya adalah milik perusahaan listrik pemerintah Hindia Belanda. Bangunan ini dibangun oleh arsitek bernama John Danspray yang berasal dari Belanda. Gedung tua yang dibangun pada tahun 1930 ini hingga kini masih berdiri dan digunakan untuk aktivitas pelayanan listrik. Hingga kini gedung ini digunakan sebagai kantor PLN. Selanjutnya ada gedung Rumah Sakit Darmo. Tempat ini mulai dioperasikan sebagai rumah sakit pada tanggal 15 Januari 1921 ketika pasukan sekutu datang.
Gedung ini diambil alih oleh Letnan Kolonel Randall dan pada tanggal 27 Oktober 1945 dijadikan tempat pusat pertahanan oleh Jenderal Malabi hingga meletus insiden 10 November antara pasukan sekutu dan arek-arek Surabaya. Good People, Hotel Majapahit juga masuk dalam kategori gedung tua bersejarah. Hotel yang terletak di Jalan Tunjungan nomor 65 ini awalnya didirikan oleh Lucas Martin Sarkis dari Armenia, dibantu arsitek asal Inggris James Avery di tahun 1910. Hotel ini dibuka untuk umum pada tahun 1911 dengan nama Hotel Oranye. Namun di masa pendudukan Jepang berganti nama menjadi Hotel Yamato Hoteru dan kemudian berubah fungsi menjadi penjara. Bangunan ini menjadi terkenal saat terjadinya perobekan bendera Belanda. Lalu ada Gedung Gerahadi. Dahulunya gedung ini menghadap ke arah Kalimas di sebelah utara, sehingga menjadi tempat favorit untuk minum teh bagi penghuninya, sambil melihat perahu-perahu yang melintasi sungai. Gedung yang dibangun tahun 1795 ini awalnya digunakan sebagai pengadilan tinggi, sampai akhirnya posisi Gedung Gerahadi diubah menghadap ke selatan di tahun 1802. Dan kini gedung tua ini masih terawat dengan baik dan dijadikan sebagai rumah dinas Gubernur Jawa Timur. Nah, Good People, selain bangunan tua tadi, Surabaya juga memiliki gedung yang menyimpan banyak kisah di dalamnya, yakni Gedung Setan. Dari namanya sudah tergambar bahwa gedung itu memang mitosnya ada yang menghuni, yakni makhluk yang tak kasat mata. Sebelum membahas tentang makhluk astral di Gedung Setan, ada baiknya kita meretas kisah lebih dulu tentang Gedung Setan, bangunan tua yang memiliki banyak cerita. Good People, Gedung Setan bangunannya menjulang tinggi, berdiri di antara deretan hunian warga Banyu Urip Wetan. Kondisi bangunannya terlihat kuno, kurang terawat, dan mitosnya juga ada penghuni makhluk astralnya. Namun di balik itu, Gedung Setan adalah gedung bersejarah, di mana awalnya gedung ini adalah bekas kantor Gubernur VOC Cabang Jawa Timur yang dibangun oleh penguasa sipil VOC saat itu, yaitu J.E. Van Middelkoop di tahun 1800 silam. Sayangnya, Koop belum sempat menempati gedung tersebut, sebab dirinya mendapat tugas baru sebagai Gubernur Maluku dan harus meninggalkan Surabaya di tahun 1822. Setelah Koop pindah ke Manado, maka gedung itu jadi terbengkalai hingga bertahun-tahun lamanya, sampai akhirnya VOC pergi dari bumi Surabaya. Gedung ini dimiliki oleh Dr. Teng Sio He atau Teng Kon Puan alias Gunawan Sasmita yang kemudian dijadikan tempat pengungsian orang-orang Tionghoa di tahun 1948. Gedung yang sudah dibeli oleh Dr. Gunawan ini sempat difungsikan sebagai tempat persemayaman jenazah yang akan dimakamkan. Hal ini bisa dipahami sebab di kawasan tersebut dikenal sebagai area pemakaman Tionghoa dan Belanda. Maka tak heran jika pada akhirnya disebut Gedung Setan, bermula dari gedung yang berdiri tersebut berada di kawasan yang dikelilingi oleh pemakaman. Dan pada akhirnya, masyarakat di sekitar menyebutnya dengan nama Gedung Setan. Terlebih jika malam beranjak, konon mitosnya tidak ada yang berani lewat daerah ini, terlebih melintas di depan gedung-gedung setan. Kalau nama Gedung Setan, karena gedung ini dulu berdiri dikelilingi oleh hutan, terus dikelilingi oleh kuburan. Perkuburan ini adalah perkuburan Tionghoa ya. Ya, suasananya kalau malam gelap, orang melihat ini seperti gedungnya setan gitu. Makanya dinamakan Gedung Setan. Mitosnya di Gedung Setan ini ada penghuni makhluk astralnya. Beragam kisah pun menyeruak. Terlebih mitos yang beredar bahwa gedung di lantai 2 adalah tempat paling menyeramkan, di mana mengalir kisah ada penampakan berupa noni Belanda yang mitosnya adalah pembantu setia Tuan Koop yang kabarnya tewas bunuh diri. Juga ada cerita mistis di lantai 2 Gedung Setan, di mana kerap terdengar suara orang tengah berkipas-kipas. Ya ada, cuma kita kan mana buktinya ya, kan nggak bisa dibuktikan. Sampai sekarang yang saya tahu itu dulu namanya Cek Awong ya, itu kan meninggal. Begitu meninggal tiap malam itu selalu senengannya pakai kipas ya orang dulu ya. Ya, kipas. Itu kalau kipasnya ditaruh di meja. Ya, jadi ada suaranya gitu. Orang kalau mau naik jadi takut. Mau naik coba naik tangga itu takut. Anak saya kan waktu malam kan bangun ya, nggak sadar. Jendela kan suruh tutup pakai
itu apa pakai jari itu kain nggak tak tutup sama kordennya nggak tutup. Terus saya bilang itu nanti anaknya sawanan kalau kelihatan loh, nggak tahunya kelihatan bener. Terus pintu ini tak buka tak tutup lagi, diliatin kayak macam apa genderuwo sama pocongan di sini karena ada talinya. Kalau di sana iya sini sama itu ada. Kan namanya anak kecil kan masih itu polos. Di bawah yang tempat kamar mandi umum itu, saya waktu itu kan pikir saya kerja sambil nyambi gitu, saya jualan kentang goreng. Jadi pulang kerja habis maghrib mandi saya itu ngirisi kentang. Setelah ngirisi kentang sekitar antara jam 9, antara setengah 9 jam 9 saya malam. Jam segitu kalau di bawah itu nggak malam, soalnya orang banyak kan masih lalu lalang kan. Jadi jam segitu nggak malam, jadi kayak masih aktivitasnya itu orang itu masih silih berganti gitu loh. Tapi pada saat kejadian itu kok ya pas sepi ya, tapi berhubung saya itu pikirannya selalu positif, jadi saya capek pulang kerja ya, terus ngirisi, terus sekarang mau nyuci, jadi saya bawa ke belakang cucian nyuci kentang gini, ngosek-ngosek. Terus pintu belakang kamar mandi itu kan tembus di kampung belakang. Sama nyuci gini otomatis kan pandangan saya ke bawah, yaitu saya dilihat kayak kaki gitu loh, kaki tapi besar. Tak pikir gini, saya itu cowapek kerja, terus bareng itu kan sini kan jewarem kabeh terus kok maksud saya tuh kok masih orang sing ngerepoti gitu loh. Maksud saya tuh pikir gitu, malah wong maneh leren nguwatek maneh kan habis nyongkok terus berdiri ya. Terus babane ngenteni orangnya tok-tok ae. Kok lah maksudnya jadi masuk apa enggak gitu loh. Ternyata sampai saya gak delok menengahi babane angin. Terus akhirnya saya selesai cuma saya tuh kok rasanya merinding gitu loh ya. Seperti itulah penuturan penghuni gedung setan di mana makhluk gaib sejatinya selalu ada. Dan karena tak kasat mata, maka keberadaan makhluk astral ini menjadi mitos yang kemudian dipercaya dari generasi ke generasi berikutnya. Apalagi ada sejarah panjang di balik berdirinya gedung setan, yaitu sesuatu yang tidak dialami oleh generasi sekarang, namun dipercaya oleh generasi saat ini sebagai sebuah kisah yang tak boleh dilupakan begitu saja. Termasuk mitos makhluk tak kasat mata yang membayangi keberadaan gedung setan, seturut dengan nama gedung tua itu yang menyebut setan di belakang nama gedung. Mengenai penampakan itu kan cerita dari warga, yaitu memang ada, tapi kalau mengenai pembuktian penampakan itu kelihatannya sulit ya. Tapi apakah itu mereka rasa takut, dan memang karena kalau gedung ini begini besar, terus kalau kita dalam kesendirian kelihatannya tentunya apakah diganggu atau apa ya, mestinya ada ya. Nah ini ada aja beberapa cerita warga. Dan kalau pengen beberapa tempat yang kita mau tunjukkan di sini loh, pernah terjadi ini, nanti kita tunjukkan di tempatnya satu-satu. Disinilah tempatnya. Dan kalau di sini karena orang seperti ini diidentikan seakan-akan ini adalah kuburan, bukan benar. Kuburan ada di belakang kita sana. Panjang ini kuburan ini semua besar-besar. Kalau malam mau naik ke situ takut, ya toh, karena serem. Nah itu memang kuburan semua belakang itu. Situ ya. Tapi sekarang jadi rumah ini semua. Jadi antara orang yang hidup dan yang mati bersatu. Nah di sini ini dulu tempat tidurnya, saya memanggil Cik Awong ya. Namanya Wong siapa gitu lupa saya. Ini di saat dia meninggal, ini selalu membuat, kalau orang dulu kan senangnya kipas-kipas ya, pakai kipasnya sate. Oh iya. Ya. Jadi kalau dia pas meninggal, ini sering kali menimbulkan bikin suara blak gitu. Orang mau narik gak takut gitu. Di daerah sini. Ini tempat tidur modelnya.
katanya anak-anak itu ada noni Belanda. Pernah kejadian ini tempat saya yang di sini di pojokan sana tempat saya main jalangkung. Pernah main jalangkung? Iya, jalangkung. Ngapain Pak kok sampai main Ya iseng aja. aja? Kita pengen melihat, pengen tahu tuh setan itu ada enggak gitu. Oh, Terus kedatangan sembun. datang, keberadaannya seperti apa? Terus kami kan pengen tahu ya. Saya nggak sendirian, ada teman. Meninggalnya karena apa? Rata-rata meninggalnya karena kecelakaan. Oh, kenapa kan? Dipanggil itu datang rata-rata karena kecelakaan. Good people, jika melihat sekilas gedung setan, maka yang terekam adalah kesan muram, di mana tembok bangunannya terlihat kusam. Cat mengelupas, juga ada tanaman lumut menjalar di sekujur bangunan. Dengan gambaran seperti itu, gedung setan terlihat berbeda dibanding dengan rumah-rumah lain di kawasan Banyu Urip, Surabaya. Terkesan gedung ini bersahabat dengan kesunyian, meski di dalamnya ada banyak orang tinggal hingga puluhan kepala keluarga. Di bangunan lantai 2 misalnya, kebanyakan yang tinggal adalah saudara-saudara kita dari keturunan Tionghoa. Sebagian lagi berdarah Jawa dan Madura. Semuanya hidup rukun di dalam gedung setan. Keluarga-keluarga ini berbagi ruang dalam bilik-bilik kayu selama lebih dari separuh abad terakhir. Bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 400 meter ini disekat dengan ukuran sama menggunakan papan triplex, di mana satu sekat diisi satu keluarga. Apabila ada anggota keluarga menikah, maka akan dibuatkan sebuah petak baru atau dibuat bersusun jika tidak ada lagi lahan kosong. Kami dari luar itu nanti orang luar itu sebagai semuanya mantunya atau ya tinggal di sini. Jadi beranak cucu udah banyak. Jadi ya udah campur aduk. Nggak ada orang luar yang masuk gitu, saya mau tinggal sini mau ngontrak itu tidak boleh. Turun temurun sampai 4 generasi. Para penghuni di sini tidak ditarik biaya sewa, hanya saja saling patungan untuk biaya listrik, air, dan perbaikan ala kadarnya. Bisa dibilang mereka yang tinggal di gedung setan ini memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Kebersamaan sebagai keluarga besar, senasib sepenanggungan dari mulai jadi pengungsi di zaman dahulu hingga turun generasi seperti sekarang dan berbuah keturunan, membuat mereka semakin erat dan dekat. Salah satu contohnya, mereka tidak pernah berebut apapun termasuk soal kamar mandi. Sebab di gedung setan hanya ada 4 kamar mandi umum dan dapur di bagian belakang lantai 1. Mereka rela antri ke kamar mandi, terutama di saat pagi hari ketika para penghuni akan berangkat kerja atau bersekolah. Jadi good people, kesan menyeramkan seiring usia gedung yang makin menua bukan berarti memburamkan hidup para penghuninya. Sebaliknya, penghuni rumah setan bisa menjadi contoh betapa kemajemukan dan perbedaan bisa berjalan selaras layaknya negeri kita Indonesia yang terdiri dari banyak suku namun tetap satu. Dan keberadaan gedung setan menjadi saksi tentang betapa kokohnya para penghuninya mempertahankan tiap jengkal tanah. Dari pihak yang berniat mengambil alih gedung setan, tempat di mana mereka lahir dan menikah, lalu menjadi orang tua. Tanah gedung setan ini adalah tanah di zaman Belanda disebut Eigendom Verponding. Eigendom Verponding itu kalau sekarang apa ya, kayak sertifikat lah zaman Belanda gitu ya. Sertifikat tanah. Iya, sertifikat tanah, nomornya berapa saya nggak tahu ya. Itu ada disimpan di Wali Kota Surabaya dan satu lagi di Wali Kota Bakala ya, di Juanda ya. Dinas Bakala ya. Nah, di situ. Terus kita selalu mempertanyakan kalau riwayat tanahnya seperti apa. Kok tiba-tiba dari Dr. Eng Siwi menjadi RM Solikin, menjadi Viko, menjadi siapa ini? Perubahannya dalam bentuk apa? Hibah ya ada surat hibah. Kalau dibeli ada surat harta jual beli. Nah ini tidak bisa menunjukkan. Good people, gedung setan hingga kini masih berdiri kokoh di tanah Surabaya. Dan dengan segala cerita yang menyelimutinya, biarlah menjadi kisah yang akan dikenang selamanya. Itulah tadi kisah tentang gedung setan di Surabaya yang mitosnya ada penghuni makhluk gaibnya. Jangan lupa saksikan terus di balik